Hai, hari ini nggak ada mau bahas apa-apa sih. Video hari ini aku pengen memperkenalkan who I am, what my mission and vision about this channel, alasan kenapa aku buat channel YouTube ini. Seperti yang udah kalian nonton beberapa video aku, banyak menggunakan bahasa Inggris campur-campur bahasa Indonesia, right? Terus kalian dengar logat bicara aku, bisa ketebak nggak aku dari mana? Kalau kalian udah tahu, coba tulis di kolom komentar. Aku asli dari Medan, and yes, aku keturunan Tionghoa. Aku bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia of course, ada bahasa Mandarin. Kalau kalian ada follow Instagram aku, kalian juga mungkin bakal sering lihat aku ada posting dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan jarang banget posting bahasa Indonesia. Why? Karena aku pakai 3 bahasa. Dan gak sedikit dari kalian di kolom komentar juga ada yang kirim email kasih aku bilang jangan terlalu pakai bahasa intelektual karena susah dimengerti. But that's how I speak. Aku cerita sedikit ya kenapa aku pakai bahasa campur. Ini berkaitan sama pekerjaan dan kepribadian aku juga. Aku tahu mungkin dari cara penyampaian aku agak susah bagi beberapa penonton untuk mengerti. But here I declare, I will not change. Aku nggak akan berubah, ya, karena this is how I speak. Di kehidupan aku keseharian juga, ya, this is how I speak. Karena lebih nyaman bagi aku dengan cara ini untuk menyampaikannya. Mungkin ini nggak enak didengar, tapi dari video aku, dari penjelasan aku, kalian juga bisa upgrade. Yes, aku udah buka sisi subtitle itu kan, ditekan. Kalau kurang ngerti coba di post, buka Google Translate bentar. Nggak apa-apa. Kalau kamu belajar bahasa Inggris juga, yes, kan kamu upgrade. Semangat belajar ya, bukan suruh aku stop atau merubah. Aku gak ada idea untuk mau berubah, dan aku usahain ngomong sesimpel mungkin, oke? Semangat! Kenapa dalam keseharian aku juga pakai bahasa campur? Karena sekarang aku posisinya bukan di Indonesia. Tahun ini sih udah genap 10 tahun. Aku kerja di Taiwan sebagai penerjemah. Yes, jadi keseharian aku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, campur-campur. Kalau ada juga dari kalian yang kerjanya sebagai penerjemah, mungkin kalian akan ngerti di posisi aku tuh kadang aku lagi bicara bahasa Indonesia and then tiba-tiba mungkin bahasa Mandarin yang keluar atau bahasa Inggris yang keluar. Jadi sering tercampur aduk otak ini. Di awal-awal kerja sih nggak nyaman juga buat aku karena kadang mungkin lagi ngomong bahasa Mandarin and then aku tadi mau ngomong apa? Kok tiba-tiba bahasa Inggris? Kok tiba-tiba bahasa Indonesia? Like that. Apa yang ada di kepala aku, pokoknya kan intinya sama, artinya sama. Ya udah keluarin aja. Jadi aku udah terbiasa bicara seperti ini. Kalau kalian minta aku berubah, kalian belajar juga lah ya, semangat. For your information, aku tuh sangat tertarik dengan belajar tentang psikologi, spiritual, self-development. Aku juga orangnya sangat tertarik dengan deep connection. Aku suka bicara dari hati ke hati. Aku tuh pakai hati banget orangnya. Kalau kalian merasakannya enggak? And of course, di waktu luang aku sering baca buku tentang psikologi, self-development. Aku sering nonton, sering baca. Dan di Indonesia juga source-nya masih lebih sedikit. Jadi otomatis aku banyak belajar pakai bahasa Inggris. That's why kenapa aku menjelasinnya juga banyak pakai bahasa Inggris. Karena ya aku mengertinya dengan cara seperti itu. Di waktu kosong aku juga aku sering ngelakuin hobi aku like main gitar, aku suka masak, kadang aku fitness. Kalau kalian ada lihat Instagram aku juga kadang aku ada posting like aku suka sama nature, suka alam. Apalagi diving, aku suka banget sama diving. Dan kegiatan positif lainnya deh. Aku suka aktivitas luar, ya. Dan ngomong soal spiritual,
Aku nggak ada menganut agama apapun. Keluarga aku Buddha dan mereka vegetarian. Aku enggak sih. Aku bebas. Menurut pandangan pribadi aku, agama itu hanya kalau diperhatiin dari buku Alkitab, Tripitaka, atau Al-Quran, sebenarnya intinya semua mengarah ke satu hal, yaitu bahwa dunia ini ada penciptanya. Ya, itu yang aku percaya. Ya, dunia ini ada penciptanya, and aku sebut dia itu universe. Dan aku nggak menganut agama apapun. Jadi kalau di Indonesia kita tahu sendiri kan posisinya. Jadi aku harap sih masing-masing dari penonton itu toleransi, dan aku nggak pengen ada yang menyerbu-nyerbu agama, karena spiritual tuh sering dikaitkan dengan agama. Aku sangat menghormati agama orang, ya kita saling menghormati aja ya. Sering aku dengar kalau nggak ada agama tuh orang nggak beres atau apa. Ya, I don't think so. Saling menghormati aja. Dan menurut aku juga agama tuh bukan wajib untuk itu kan hak masing-masing orang. Jadi saling menghormati aja. Dan yang pasti aku percaya tiap agama tuh mengajarkan kebaikan. Yes, tuh selalu berbuat baik untuk memperbaiki diri. Spiritual tuh gak cuma soal agama. Spiritual itu tentang keseimbangan antara hati, jiwa, rohani, dan jasmani. 3 hal ini sangat penting untuk seimbang, biar kita tetap waras gitu. Kalau untuk jasmani, badan kita nih, kita perlu istirahat, kita perlu makan, butuh perawatan, perlu minum, perlu olahraga, perlu tidur. Nah, kalau misalnya keperluan rohani, kita perlu jaga kesehatan mental. Dari cara berpikir, dari perasaan kita, dari tindakan kita. Itu membantu kita menangani stres dan berhubungan sama orang lain. Dan juga bisa mempengaruhi kita dalam membuat pilihan dan mengelola emosi. Dan menenangkan hati, ketenangan jiwa itu number 1 buat aku. Pokoknya bagi aku, spiritual itu bukan hanya soal keagamaan, tapi tentang keseimbangan tadi, dan penting banget. Jadi if you want to have a peace of mind, jaga keseimbangan hati, jasmani, rohani. Aku share sedikit tentang my personality. Di awal karir aku jadi penerjemah di sini, dan sebelum aku memulai channel YouTube ini juga, the real person, aku tuh sebenarnya kalau bicara tuh cepat, kencang, ngomong to the point, topik langsung, jangan bertele-tele, aku nggak suka. Dan banyak orang sekitar aku komplain bilang, Fanny kamu ngomong apa, nggak ngerti. Aku mencoba untuk bicara lebih pelan, menjelaskan dengan pelan dari dasar A, B, C, D, naik tingkat pelan-pelan. Dan orang malah komplain bilang, aku bicaranya terlalu lambat. Aku bicara terlalu lambat, orang itu sering asumsi, itu buat aku, padahal aku belum selesai ngomong, dan orang udah asumsi kalau aku mau ngomong apa. Padahal nggak begitu, aku mau nggak ngomong itu. Dan itu buat aku agak capek hati sebenarnya. Dulu waktu aku masih lebih muda, aku agak frustasi kayak, jadi aku harus gimana ngomong gitu. Hasil aku jadi orang yang agak pendiam, nggak terlalu suka ngomong ya, kalau kamu nggak ngerti ya bodo amat. Tapi seiring bertambah umur dan pengalaman kerja juga, aku sadar kayak nggak boleh kayak gitu. Karena kita kan makhluk sosial, jadi kadang kita perlu interaksi sama orang, dan aku tahu aku harus perbaiki cara bicara aku. Dan aku tuh orangnya nggak suka menjelaskan. Udah aku jelasin 1 kali, ditanya lagi, jelasin lagi. I don't like it. Aku merasa kayak kamu menghabiskan waktu aku dan nggak menghormati tadi aku ngomong apa gitu. Aku orangnya kayak gitu. Jadi to the point gitu. Aku juga banyak nampak kalian bilang kalau aku ngomongnya to the point, jelas, detail, lengkap. Yes, that is itu personality aku. Alasan kenapa aku buat channel ini, itu pertama dari pekerjaan aku, ini sedikit cerita ya. Jadi sebagai penerjemah, aku tuh mengurus TKI yang terbang ke Taiwan. Jadi ada TKI yang kerja di Taiwan sebagai perawat pasien dan perawat orang tua, ada yang kerja di pabrik. Nah, aku tuh sebagai penerjemah menghubungkan antara klien dan para TKI ini, mengurus masalah-masalah mereka ya dan di bawah tangan aku tuh aku menghandle bisa 200-an TKI. Jadi tiap satu TKI artinya ada majikan, ada pasien, jadi tiap satu TKI itu 3 pihak. Jadi banyak sekali yang aku hadapi. Jadi tugas utama aku itu
of course menerjemah ya, TKI ngomong apa aku terjemah ke majikan, dan majikan ngomong apa aku terjemah ke TKI, dan pasien ngomong apa ya, keseharian lah, kerjaan keseharian. Jadi kan tadi satu klien ada 3 pihak tuh, ada majikan, ada pasien, ada TKI. Dan aku hadapi itu ya pasien, kakek nenek contohnya, atau ada pasien yang lebih muda mungkin terluka karena kecelakaan perlu dijaga. Aku melihat interaksi mereka, like kenapa mereka sakit, emosinya mereka, cara mereka berbicara. Aku nampak itu sebuah cerminan dari pas traumanya mereka. Dan begitu juga dengan majikan. Majikan biasa lebih muda. Jadi pasiennya mungkin ini orang tuanya majikan. Dari pasien ini kita bisa nampak mereka akan punya anak seperti apa. Dan dari majikan pun kita bisa nampak mereka orang tuanya seperti apa. Jadi itu semua cerminan. TKI yang datang ke Taiwan tuh banyak banget yang entah itu kabur dari masalah, punya masalah keluarga, nggak mau tinggal di rumah, pelarian dari suaminya. Dan apapun yang mereka hadapi di sini tuh bisa aja kayak mereka selama kerja di Taiwan diselingkuhin, langsung ditalak 4, diperas sama keluarga sendiri, ada yang diperas sama keluarga suami, bisa ada lagi yang kalau nggak kirim uang ke Indonesia, kamu nggak bisa lihat anaknya. Banyak-banyak sekali masalah. Selama aku kerja, mereka nih semua bakal nyari aku untuk cerita, like, Cece gimana ya? Aku harus gimana ya? Aku stres banget, gini-gini. Dari awal karir sampai hari ini pun, tiap kali mereka bertanya, ada yang mau mendengarkan, ada yang mengambil nasihat, atau mungkin ada yang mau meminta pendapat. Ada bahkan dari majikan juga bakal minta pendapat, karena di mata klien kan kita nih profesional. Kita juga udah menghadapi banyak klien. Jadi otomatis mereka akan sering minta pendapat sama kita. Dan selama aku interaksi sama mereka, aku nampak di belakang pikiran mereka, di belakang isi hati, di belakang tindakan mereka itu ada pas trauma. Mereka harus healing. Like, kita udah tahu akar masalahnya apa, tapi begitu kita ungkit ke mereka, mereka menolak untuk mendengar. Dan aku kalau menghadapi tiap orang kayak gitu, dan aku harus mengulang-ulang menjelaskan, like personality aku tadi, aku tuh orangnya nggak suka menjelaskan. Like, kamu minta pendapat, tapi kamu nggak mau mendengarkan, jadi ngapain nanya gitu. So that's why nggak semua orang itu sebenarnya mau ditolong, mau dengar pendapat kita. Mereka tuh hanya ingin kita tuh punya simpati sama mereka, kita sependapat sama mereka, kita toleransi sama mereka. Yang buat aku belajar sebagai penerjemah itu sebenarnya dari tiap orang udah nampak sebenarnya kenapa mereka bisa punya masalah seperti ini. Sebenarnya dari tiap masalah itu inner self, itu cerminan dari inner self kita. Makanya aku sering banget bilang penting banget pikiran kita tuh harus kita ubah, kita harus aware sama pikiran kita. Jadi pikiran menghasilkan feeling, feeling menghasilkan action. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, kita cukup ubah perspektif cara kita berpikir, dan masalahnya bisa aja berubah. Tapi gak semua orang mau mengerti soal ini. Jadi kenapa aku buat channel YouTube? Seperti kalian juga, kalau kalian pingin menyelesaikan masalah, gak tentu orang ngomong sama kalian mau dengarkan. Karena sifat manusia tuh secara psikologis, kita tuh mau mendengarkan, kita mau menerima kalau si lawan bicara tuh sependapat sama kita. Dan gak semua orang sependapat sama kita, right? Dan ada lagi kondisi lain, kalau misalnya kita sendiri butuh jawaban, kita like udah enough is enough gitu, kita akan mencari jawaban sendiri. Kita akan cari artikel atau konten di YouTube. Makanya aku buat channel ini. Ini tujuan channel YouTube aku, visi dan misi aku tuh di sini untuk membantu bagi yang membutuhkan penjelasan ringan, simple, dan gampang dimengerti. Aku pingin yang butuh bisa mendapatkan bantuan dan mengerti dengan jelas, tanpa penjelasan bertele-tele atau yang membuat kita bingung. Dan aku tuh nggak pingin kayak begitu ada orang minta pendapat sama aku tuh langsung bilang, this is law of attraction, this is self-development. Menurut aku nggak terlalu penting kayak gitu. Dan tiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Jadi umur itu sebenarnya nggak menentukan kedewasaan kita. Aku pingin banget membantu tiap orang dalam healing journey-nya. So if you find my videos helpful dan membantu banget, kalian juga boleh share ke teman-teman yang mungkin dalam healing journey-nya mereka, tapi mereka belum tahu gimana caranya. Kita harus tahu that everything happens for a reason. Gak ada yang namanya kebetulan. Never. Everything is perfect in divine timing. Jadi tiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing.
Kalau kamu menemukan video aku, mungkin kita terkoneksi, right? Kalau misalnya kalian rasa video penjelasan aku tuh bagus dan mudah dimengerti dan sangat membantu, kalian juga boleh share ke teman-teman dan hope this will help them too. Dan alasan lain kenapa aku pengen buat channel ini, itu sebenarnya pribadi aku, self-development untuk aku sendiri. Aku tuh dulu percaya kalau aku tuh orangnya susah untuk express, menjelaskan diriku, dan aku nggak suka menjelaskan. Aku gak sulitan untuk mengelola kata-kata like aku mau ngomong apa. Dan kalau kalian ada nonton video aku dari awal tentang penjelasan Law of Attraction sampai sekarang ini, mungkin ada nampak perbedaan yang signifikan. Kalau di awal-awal itu aku ngomongnya jelas sih, cuman aku masih merasa kayak aku rasa aku masih bisa lebih bagus. Dan kalau dibandingkan sama aku yang sekarang, mungkin ya memang usia channel ini masih muda banget ya, baru sebulanan lebih. Tapi aku merasa ada perkembangan di aku, like aku jadi bicaranya lebih jelas, aku tahu aku mau ngomong apa. Karena sebelum aku bicara seperti ini, aku tuh udah script, aku udah tulis semua aku mau ngomong apa, poin-poin pentingnya. Selama menyusun aku mau ngomong apa, aku tuh tahu aku lagi mikirin apa, what's on my mind, apa yang ada di hati aku. Jadi aku tuh script out keluar semuanya dan aku baca ulang sebagai penonton. Jadi selama aku membaca isi pikiran dan isi hati aku pun, aku secara langsung tahu ternyata ada bagian dari aku yang aku nggak tahu, dan ada yang bisa aku share dan bisa membantu orang, dan seneng banget sih rasanya. Aku jadi lebih kenal sama diri aku sendiri, kekurangan dan kelebihan aku. Dan yang buat aku senang juga, aku baca banyak dari kolom komentar dan ada yang kirim email pesan ke aku juga bahwa penjelasan aku tuh daging banget, jelas, detail, dan mudah dimengerti. Itu yang buat aku senang. Kalian mengerti penjelasan aku dan aku melihat perkembangan diri aku, supaya kita bisa saling sama-sama belajar. Dan yang paling penting buat aku tuh selama jenjang karir aku 10 tahun ini, yang buat aku merasa senang yaitu ketika aku menjelaskan ke mereka dan mereka mengambil isi pesan dari penyampaian aku, dan ketika mereka benar-benar mempraktekkannya dalam hidup mereka, dan mereka tuh jadi lebih happy. Dan aku melihat senyum mereka. Aku senang bisa membantu. Alright, sampai sini dulu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanya langsung di kolom komentar atau kirim email ke aku atau ke Instagram. Ada lagi yang boleh ditambahkan dalam penjelasan aku juga, kalian boleh tanya. Apapun yang ingin kalian tanyakan lah. Apapun ada rekomendasi dari kalian, dari cara penyampaian aku supaya aku jadi lebih baik juga, boleh kalian sampaikan, oke? Terima kasih banyak. Terima kasih udah stay tune untuk video aku. See you in the next video. Bye-bye. And one more thing, aku nggak pernah ngomong ini. Kalau memang channel ini sangat membantu, subscribe, like, and share. Terima kasih ya. Bye-bye.